Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Barok dari kelompok 5 yang beranggotanya terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Oris Diah Koirunisa, kedua Amanda Maivio Aditya, ketiga Putri Solistiani, dan keempat Rizal Mubarok selaku saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya dan anggota saya dari kelompok 5 akan membawakan teori biaya produksi, yaitu dari materi bab 6. Nah, kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada daftar isi. Maksud dari daftar isi ini adalah kita mengambil nilai-nilai penting dari teori biaya produksi. Yang pertama ada konsep biaya, dan kedua ada produksi, produktivitas, dan biaya, dan ketiga ada biaya produksi jangka pendek, dan keempat ada biaya produksi jangka panjang. Kita ambil itu dari teori biaya produksi yang ingin kita jelaskan nanti. Ini keempat ini ya. Kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada teori biaya produksi. Ini penjelasan tentang teori biaya produksi. Produksi dan biaya produksi bagaikan kepingan mata uang logam bersisi dua. Jika produksi berbicara tentang nilai fisik penggunaan faktor produksi, biaya pengukurnya dengan nilai uang. Dalam ekonomi sudah modern, di mana peranan uang amat penting, maka ukuran efisien yang paling baik, walaupun bukan paling lengkap, adalah uang. Sesuatu yang efisien secara teknis belum tentu secara finansial dan ekonomi menguntungkan. Itu dari penjelasan teori biaya produksi yang kita dapat dari buku. Kita selanjutnya ke slide selanjutnya. Pada inti pertama tentang teori biaya produksi ada konsep biaya. Apa itu konsep biaya? Konsep biaya pengertian biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya peluang. Dalam konsep ini dipakai dalam analisis teori biaya produksi. Hal ini berkaitan dengan konsep tersebut, yakni 1. Ada biaya eksplisit dan 2. Ada biaya implisit. 1. Biaya implisit adalah biaya yang secara eksplisit terlihat terutama melalui laporan keuangan, contohnya seperti biaya listrik, telepon, dan air. Demikian juga pembayaran upah buruh dan gaji karyawan. Untuk kedua ada biaya implisit adalah biaya peluang. Konsep biaya dibagi menjadi 3 ya. Ada 3 konsep, yaitu ada biaya tenaga kerja, ada biaya barang modal, dan ada biaya kewirausahaan. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja per orang per satuan waktu. Harga tenaga kerja adalah upahnya per jam atau per hari. Biaya barang modal. Ekonom melihat biaya barang modal sebagai biaya implisit. Biaya ekonom, penggunaan barang modal bukanlah berapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk menggunakannya, melainkan berapa besar pendapatan yang diperoleh bila mesin disewakan kepada pengusaha lain. Ketiga, ada biaya kewirausahaan. Wira swasta atau pengusaha adalah orang mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Dalam upaya tersebut, dia harus menanggung risiko kegagalan atas keberanian menanggung risiko. Pengusaha mendapat balas jasa berupa laba. Makin besar atau tinggi resikonya, laba yang diharapkan harus makin besar. Begitu juga sebaliknya. Itu tentang biaya kewirausahaan. Produksi, produktivitas, dan biaya. Produksi. Tingkat produksi berkaitan dengan tingkat produktivitas dan faktor-faktor yang digunakan. Teori produksi dapat dilihat dari produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama
dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Produktivitas. Jika produktivitas makin tinggi, biaya produksi akan makin rendah. Biaya. Jika produktivitas makin rendah, biaya produksi akan makin tinggi. Berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek memiliki komponen-komponen penting yang digunakan, yakni biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya total jangka pendek atau total cost sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Rumus TC sama dengan FC ditambah VC, di mana TC sama dengan biaya total jangka pendek, FC sama dengan biaya tetap jangka pendek, VC sama dengan biaya variabel jangka pendek. Dan berikut ini gambar kurva biaya total, biaya tetap, biaya variabel. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit output. Besarnya biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output dengan rumus dan gambar kurva yang sudah tertera di atas, di mana AC adalah biaya rata-rata jangka pendek, AFC adalah biaya tetap rata-rata jangka pendek, AVC adalah biaya variabel rata-rata jangka pendek. Biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit output. Jika biaya marginal jangka pendek dinotasikan MC dan perubahan output adalah AQ, maka dalam jangka pendek perubahan biaya total disebabkan perubahan biaya variabel dengan rumus dan gambar kurva yang sudah tertera sebagai berikut. Biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang, dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Hal ini dibagi menjadi dua rumus, yaitu yang pertama, biaya total dengan rumus LTC sama dengan LVC, di mana LTC adalah biaya total jangka panjang, LVC adalah biaya variabel jangka panjang. Yang kedua, biaya marginal dengan rumus LMC sama dengan LTC per AQ, di mana LMC adalah biaya marginal jangka panjang, LTC adalah perubahan jangka panjang, AQ adalah perubahan output. Dengan gambar kurva yang sudah tertera di atas. Skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. Skala produksi ekonomis atau economies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala produksi tidak ekonomis atau diseconomies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya jangka panjang per unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa jangka panjang juga berlaku hukum LDR. Oleh karena itu, kurva LAC umumnya berbentuk huruf U, seperti ditunjukkan oleh gambar tersebut. Pada gambar, kurva LAC mencapai minimum di titik A, kemudian naik lagi. Graf menurun sampai titik A disebabkan efisiensi skala produksi. Sebaliknya, setelah di titik A, efisiensi skala produksi tidak terjadi lagi. Penambahan jumlah output menaikkan biaya produksi per unit. Sebelum di titik A, kurva LMC berada di bawah kurva LAC karena pada saat itu nilai MP atau marginal product lebih besar dari AP atau average product.
besar nilai MP menyebabkan nilai LAC bergerak menurun. Hal yang sebaliknya terjadi setelah di titik A. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya efisiensi dan inefisiensi jangka panjang, yaitu apa saja? Yang pertama, teknologi produksi. Kemajuan teknologi adalah jangka panjang dalam salah satu sumber peningkatan efisiensi. Ini memperoleh penurunan LAC, tetapi percepatan kemajuan teknologi dapat meningkatkan biaya jangka panjang per unit. Jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknik, baik karena kendala manajemen maupun sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen. Peningkatan kemampuan manajemen memungkinkan teknologi yang sudah ada lebih diefisienkan penggunanya, sehingga kurva LAC menurunkan. Namun, jika kemampuan manajerial tidak mengikuti kemajuan teknologi, akan terjadi efisiensi. Sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah jumlah dan mutu sumber daya manusia. Pada awalnya, pengguna teknologi tidak dapat meningkatkan efisiensi karena jumlah dan mutu sumber daya manusia cukup tersedia. Namun, pada saat skala produksi diperluas, yang terjadi justru inefisiensi karena jumlah dan mutu sumber daya manusia tidak dapat disediakan dengan cepat. Terima kasih, itu tampilan dari kelompok 5. Nah, bila ada salah ucap atau berkata-kata, saya selaku pembuka dan penutup, semoga materi yang saya berikan dan anggota saya berikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya kawan, dan tekan tombol loncengnya, jangan sampai ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya.